Halo teman-teman, selamat datang di channel Puji Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Aku bisa mengisi piringku sendiri. Lebih baik kau duduk saja, ucap Randi melihat Chessy yang berada di gendongan Rania. Tapi, Mas, tidak apa-apa, lihat Chessy masih bangun. Pasti kau kesusahan jika menggendongnya sambil melayaniku, ucap Randi menarik kursi dan menyuruh Rania untuk duduk. Mendengar ucapan Randi, Rania hanya menunduk dan duduk sambil menggendong Chessy. Melihat Rania sudah duduk, Randi dengan cepat mengisi piring Rania dan memberikannya kepadanya. Kau makanlah, kau juga butuh tenaga untuk merawat Chessy, ucap Randi tersenyum. Terima kasih, Mas, ucap Rania menatap lekat Randi. Sini Chessy biar aku gendong, agar kau bisa makan dengan nyaman, ucap Randi mengambil Chessy dari gendongan Rania. Tidak usah, Mas, aku bisa makan sambil menggendong Chessy. Lebih baik kau makan saja, ucap Rania. Tapi, ucap Randi menatap Rania dengan lekat. Tidak apa-apa, Mas, aku bisa kok. Lebih baik kau makan sajam setelah itu kau istirahat. Besok kau kan harus bekerja lagi, ucap Rania dengan lembut. Baiklah, ucap Randi mengantuk patuh lalu menyantap makanannya. Dia menatap Rania yang makan sambil menggendong Chessy. Bahkan dia melihat Rania menyempatkan diri untuk mengajak Chessy bicara agar dia tidak rewel. Berlahan senyuman kecil terungkit indah di wajah Randi. Dia merasa bahagia karena Rania bisa mengurus Chessy dengan begitu baik. Sudah lama Rania tidak memantau keadaan restorannya. Dia tiba-tiba mengingat peringatan dari Randi untuk jangan terlalu percaya kepada Mila. Rania mulai berpikir jika tidak mungkin Randi mengucapkan itu tanpa sebab. Jadi, dia ingin memastikan keadaan restorannya selama dipegang oleh Mila. Bi, saya mau pergi ke restoran dulu ya. Jika Mas Randi pulang katakan saja aku dan Chessy ke restoran, ucap Tania sambil membawa kebutuhan Chessy. Baik, Nyonya, apa tidak lebih baik non Chessy ditinggalkan saja? Biar Bibik yang menjaganya, ucap Big Ijah melihat Rania yang kerepotan membawa Chessy. Tidak apa-apa, Big, saya akan lebih tenang bekerjanya jika bersama Chessy. Lagian Bibik masih punya banyak pekerjaan lain, ucap Rania tersenyum lembut. Baiklah, Nyonya, kalau begitu saya bantu bawa barang-barang non Chessy ke mobil ya, ucap Big Ijah mengambil tas yang berisi kebutuhan Chessy. Rania berlahan tersenyum lalu melangkahkan kakinya. Dia berjalan menuju mobilnya sambil mengajak Chessy berbicara. Chessy juga membalas omongan Rania dengan mengoceh ala bayi manggil. Mendengar ocehan Chessy yang semakin lama semakin keras, Rania hanya tersenyum kecil sambil mencium gemas wajah gembul Chessy. Sesampainya di mobil Rania langsung meletakkan tubuh Chessy di kursi sambung pengemudi. Tidak lupa dia memberikan pembatas agar Chessy tidak jatuh saat dia melajukan mobilnya. Setelah memastikan Chessy nyaman dengan posisinya, Rania langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dia melajukan mobilnya dengan sangat hati-hati agar Chessy merasa nyaman. Sesampainya di restorannya dia langsung menepikan mobilnya. Berlahan Rania turun dari mobil dan membawa Chessy ke dalam gendongannya. Hai, Ra, tumben kau datang gak ngabari aku dulu, ucap Mila karyawan kepercayaan Rania langsung datang menghampirinya. Maaf, Mil, karena terlalu sibuk mengurus Chessy aku sampai lupa mengabarimu, ucap Rania tersenyum. Ini putrinya Randi dan Tika. Jadi gosip itu benar ya? Gosip apa? Lebih baik kita bicara di dalam. Kau pasti lelah jika harus terus menggendongnya, ucap Mila menarik Rania untuk masuk ke dalam restoran. Tunggu, aku mengambil barang Chessy dulu, ucap Rania membuka pintu belakang dan mengambil tas tempat perlengkapan Chessy. Sini, biar aku saja yang membawanya, ucap Mila mengambil tas itu. Baiklah, ayo kita masuk, ucap Rania berlahan melangkahkan kakinya memasuki restoran. Sesampainya di dalam, Rania langsung menghempaskan tubuhnya di sofa. Dia berlahan meletakkan Chessy dan membuatkan susu untuknya. Aku lihat kau sangat kelelahan. Lihat tubuhmu juga terlihat kurus. Bahkan kau juga sudah tidak pernah lagi mengontrol restoran mulai ini, ucap Mila menatap haru keadaan Rania. Maaf, aku terlalu sibuk mengurus Chessy dan Mas Randi. Sehingga aku tidak punya waktu lagi untuk mengontrol restoran ini. Tapi bagaimana keadaan restoran ini? Apa semuanya aman?
begitulah, selama tidak datang restoran ini ada sedikit masalah keuangan. Ada karyawan yang diam-diam memainkan bahan masakan di restoran kita. Jadi restoran kita mengalami sedikit kerugian. Tapi tidak banyak kok, aku juga sudah membereskan semuanya. Jadi kau tenang saja. Benarkah? Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Itu karena aku takut mengganggumu. Aku takut kau terlalu cemas dengan masalah sepele itu. Kau tidak perlu khawatir lagi. Yang penting aku sudah membereskan semuanya, ucap Mila tersenyum. Jadi kau benar sudah menikah dengan Randy? Tanya Mila mengalihkan pembicaraan. Iya, aku menikah dengan Randy karena permintaan terakhir dari Tika. Dia ingin aku yang menjadi ibu sambung untuk Chessie. Lalu apa Randy mau menerimamu? Apa dia menerima kehadiranmu? Tanya Mila menatap Rania dengan antusias. Mendengar pertanyaan Mila, Rania hanya diam menunduk. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada Mila. Namun, yang Rania bingungkan bukanlah jawaban dari pertanyaan Mila. Namun, dia menatap bingung tatapan Mila yang sepertinya mengganjal dalam pikirannya. Terlebih lagi dengan peringatan Randy tentang Mila membuat Rania semakin merasa aneh dengan sikap Mila. Aku sudah menebak, dia pasti mengacukanmu, kan? Tanya Mila langsung memberikan pendapatnya sendiri. Sepertinya kau sangat mengenal Randy, tanya Rania menatap Mila. Tentu saja, aku sangat mengenalnya. Aku berteman dengannya sedari SMP. Jadi aku sangat paham dengan sifatnya, ucap Mila. Aku heran kenapa kau mau menerima permintaan terakhir dari Tika. Apa kau tidak takut jika kau hanya dimanfaatkan oleh Randy? Apa kau mau setelah kau tidak diperlukan lagi kau akan dicampakkan begitu saja, ucap Mila kembali. Maksudmu, aku tahu bagaimana Randy. Jika dia tidak menyukai seseorang maka dia tidak akan pernah mau menerimanya. Sekarang Randy bisa bersikap baik kepadamu karena dia masih membutuhkanmu untuk mengurus Chessie. Setelah Chessie besar dan dia bertemu dengan wanita yang mampu meluluhkan hatinya. Apa kau yakin? Ucap Mila menghentikan ucapannya. Mendengar ucapan Mila, Rania hanya tersenyum kecil. Walaupun wajahnya terlihat polos tapi dia lebih senior dalam urusan merasuki pikiran orang. Mila tidak tahu jika dia sedang berurusan dengan iblis yang sudah bertobat. Jadi sudah dipastikan Mila hanya akan dijadikan bahan permainan oleh Rania. Aku tidak peduli, jika Randy jatuh cinta kepada wanita lain aku tidak akan pernah peduli. Karena aku punya kartu as untuk menaklukkan Randy, ucap Rania tersenyum kecil. Maksudmu, Chessie? Ucap Mila menatap Chessie. Ya, aku tahu Randy sangat menyayangi Chessie. Aku yakin dia akan melakukan apapun untuk kebahagiaan Chessie. Termasuk menerimaku. Kau gila, jadi kau hanya memanfaatkan Chessie? Tidak, aku tidak memanfaatkannya sama sekali. Justru aku sangat menyayanginya seperti putriku sendiri. Karena bagiku dia adalah pengganti Tika sahabatku. Aku hanya ingin melindunginya dari orang-orang yang hanya menginginkan papanya tanpa memperdulikannya, ucap Rania tersenyum sinis. Bagiku wasiat Tika adalah kewajiban untukku. Jadi aku akan selalu berada di samping Chessie dan Randy dalam keadaan apapun. Aku tidak akan pernah membiarkan orang masuk ke tengah-tengah kami. Walaupun itu dirimu, ucap Rania menatap Mila dengan tatapan penuh selidik. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung salah tingkah. Dia langsung gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat kegugupan Mila, Rania langsung tersenyum sinis. Dia berlahan mengerti apa maksud dari ucapan Randy untuk tidak terlalu percaya kepada Mila. Aku hanya bercanda, kau tidak perlu serius seperti itu, ucap Rania terkekeh kecil. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung ikut tersenyum. Dia menatap Rania dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Sedangkan Rania hanya tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Dia tahu untuk menghadapi orang licik, maka kita harus selangkah lebih licik darinya. Kalau begitu aku kembali mengontrol keadaan restoran dulu ya. Kau duduk saja temani Chessie, ucap Mila bangkit dari duduknya dan melangkahkan kakinya menjauh dari Rania. Baiklah, ucap Rania tersenyum lalu kembali fokus kepada Chessie. Setelah Chessie tidur Rania mulai mengontrol keadaan restorannya. Dia memeriksa keuangan restorannya dan menemukan sebuah kejanggalan. Berlahan dia mengingat ucapan Mila jika ada salah satu karyawan mereka melakukan kecurangan. Namun, Rania melihat tidak ada karyawan mereka yang dipecat. Berlahan Rania membuat napasnya kasar sambil memijit keningnya pelan. Dia mencoba berpikir bagaimana cara menyelidiki siapa sebenarnya orang yang berani berbuat curang kepadanya.
Berlahan Rania menatap Mila yang sedang mengatur stok barang yang masuk ke restorannya. Rania bisa melihat jika Mila sedang berbicara dengan supir truk itu. Rania berlahan mencoba melangkahkan kakinya mendekati mereka. Namun, saat mereka menyadari kehadiran Rania, mereka langsung mengalihkan pembicaraan. "Selamat siang, Nyonya," ucap supir itu langsung menyapa Rania. "Selamat siang, Paman mengantar stok barang ya?" tanya Rania menatap para karyawannya yang memikul semua barang ke gudang penyimpanan. "Iya, Nyonya," ucap sang supir. "Bisa saya lihat daftar kwitansinya, Nya?" tanya Rania sehingga membuat Mila dan supir itu langsung bertatapan. "Kau sedang apa di sini? Biar aku yang memeriksa barang-barang ini." "Nanti Cesi nangis. Kau tidak boleh meninggalkannya sendiri. Cesi baru saja tidur. Lagian jika dia nangis akan terdengar sampai ke sini," ucap Rania bersikeras. "Apa itu kwitansinya?" ucap Rania menatap kertas yang ada di tangan Rania. "Tidak, ini hanya kertas biasa," ucap Rania gugup sambil menyembunyikan kertas yang ada di tangannya ke punggungnya. "Ini kwitansinya, Nyonya," ucap supir itu memberikan akuntansi barang-barang itu. "Terima kasih," ucap Rania tersenyum lalu memeriksa daftar kwitansi itu. Berlahan Rania mengerutkan keningnya bingung ketika melihat catatan kwitansi itu, di mana dia melihat semua daftar barang berkurang tidak seperti daftar belanjaan mereka sebelumnya. "Kenapa semua barang kita dikurangi, Mil?" ucap Rania mengerutkan keningnya bingung. "Restoran kita sedang sepi, Ran. Jadi aku sengaja mengurangi stok barang yang masuk. Lagian jika kurang kita bisa menghubungi mereka untuk mengantarkannya," jelas Mila. "Lalu kenapa di daftar pengeluaran kita barang masuk tetap sama? Lalu aku lihat uang keluar jauh lebih besar dari uang masuk," ucap Rania menatap Mila. "Kan aku sudah bilang restoran kita sedang sepi pengunjung. Tapi karyawan kita tetap harus digaji dan juga pengeluaran ini itu," ucap Mila. "Lagian kenapa kau bertanya seperti itu? Apa kau tidak percaya denganku?" ucap Mila mulai memperlihatkan mode ngambeknya. "Tidak, aku percaya kepadamu. Aku hanya tidak ingin restoran ini rugi. Kau tahu sendiri, kan jika aku membangun restoran ini dengan susah payah," ucap Rania tersenyum kecil lalu kembali fokus pada kwitansi yang ada di tangannya. Mendengar ucapan Rania, Mila hanya tersenyum kecil sambil melirik supir itu. Rania melirik ke arah mereka sekilas lalu berjalan ke gudang untuk memeriksa semua barang yang masuk. "Ra, kau sedang sibuk?" tanya Randi tiba-tiba datang. "Mas," ucap Rania menatap bingung Randi. "Aku tadi menelpon ke rumah. Big Ija bilang kau ke restoran. Jadi aku langsung datang ke sini saja," ucap Randi tersenyum. "Oh, kau sudah makan siang?" ucap Rania menatap jam sudah menunjukkan waktu makan siang. "Belum. Cesi di mana?" "Cesi sedang tidur." "Oh, kalau begitu kita bisa makan siang bersama," ucap Randi tersenyum. Mendengar ucapan Randi, Randi langsung gugup. Dia langsung menunduk sambil menyembunyikan wajah tomatnya. Melihat sikap malu-malu Rania, Randi hanya tersenyum kecil sambil menunduk. "Hai, Ran, sudah lama tidak ketemu," ucap Mila main nyosor saja merangkul mesra tangan Randi. Melihat sikap Mila yang terlalu lancang, Rania berlahan menatap tangan Mila. Sadar dengan tatapan Rania, Randi langsung menepis kasar tangan Mila. "Ups, maaf. Soalnya aku terlalu senang melihatmu ada di sini. Aku turut berduka ya atas kepergian Tika," ucap Mila pura-pura bersedih. "Terima kasih," ucap Randi tersenyum kecil. "Aku tahu kau sangat mencintainya. Aku yakin kau akan sulit untuk melupakannya. Aku harap kau segera mendapatkan wanita yang tepat untuk menggantikannya," ucap Mila tersenyum mengoda Randi. "Maaf, aku buru-buru, Ra. Ayo kita makan siang bersama. Sebentar lagi aku harus kembali ke rumah sakit," ucap Randi menggenggam tangan Rania. "Mil, kau cek barang-barang ya. Aku mau menemani Mas Randi makan dulu," ucap Rania memberikan kwitansi yang ada di tangannya lalu berjalan bersama Randi menjauhi Mila. Melihat sikap Randi, Mila hanya menatap sinis Rania. Dia mengepalkan tangannya geram lalu berjalan menuju gudang dengan penuh kekesalan. Sedangkan Rania dan Randi mengambil meja yang tidak jauh dari ayunan Cesi. Rania duduk di depan Randi sambil terus menunduk malu. Dia tidak berani menatap wajah tampan Randi karena tidak ada Cesi di antara mereka. Biasanya Rania tidak akan merasa segugup ini karena Cesi selalu ada di tengah-tengahnya. "Kau mau makan apa, Mas?" tanya Rania membuka suara. "Terserah kau saja,"
ucap Randi tersenyum kecil. Baiklah, ucap Rania memanggil karyawannya ada di dekat mereka. Rania langsung memesan makanan untuknya dan Randi. Setelah pesanannya datang, mereka langsung menyantap makanan mereka dalam keheningan. Keduanya hanya diam dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Karena permainan panasnya semalam, Dirga yang kelelahan akhirnya bangun kesiangan. Dia berlahan membuka matanya dan merasakan ada sesuatu yang berat di lengannya. Dirga menatap Arin yang tidur dalam keadaan polos sambil menjadikan lengannya sebagai bantal. Astaga, Arin, ucap Dirga sontak melompat sehingga membangunkan Arin. Dirga berlahan menatap tubuhnya dan tubuh Arin yang sama-sama polos. Seketika mata Dirga membulat, dia melihat bercak noda darah yang ada di spray tempat tidur mereka. Apa yang terjadi semalam? Gumam Dirga mengusap wajahnya kasar sambil berusaha mengingat kejadian semalam. Kenapa, Mas? Ini hal yang wajar, kan? Kenapa kau kelihatan cemas seperti itu? Tanya Arin sambil menatap bingung Dirga. Mendengar ucapan Arin berlahan Dirga mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia langsung turun ke dari ranjang lalu menuju kamar mandi dengan penuh kekesalan. Melihat sikap Dirga, Arin langsung meremas spray sambil menunduk sedih. Bukannya berterima kasih atas pergulatan mereka semalam. Namun, Dirga malah seperti menyesali permainannya semalam. Kenapa, Mas? Kenapa kau selalu bersikap seperti ini? Padahal aku sudah menyerahkan keperawananku kepadamu, gumam Arin menunduk sedih. Sedangkan Dirga menatap pantulan dirinya di dalam cermin. Dia mengusap napasnya kasar sambil berusaha mengingat kejadian semalam. Berlahan kejadian semalam kembali terbayang di pikirannya. Dia mengingat betul bagaimana dia menyentuh tubuh Arin dengan ganasnya. Sedangkan Arin hanya pasrah dengan setiap sentuhan yang diberikan Dirga kepadanya. Karena baginya itu hal yang wajar bagi pasangan suami istri. Sebagai istri dia hanya ingin melakukan kewajibannya untuk melayani suaminya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Seharusnya aku melakukan itu bersama Rania, ucap Dirga penuh kekesalan. Dia mengepalkan tangannya geram sambil menyesali kejadian semalam. Jika dia bisa memutar waktu dia akan memilih untuk tidak pulang saja. Baginya lebih baik menghabiskan malam dengan wanita malam di luar sana dibandingkan bersama Arin. Karena, jika dia sudah berhubungan badan dengan Arin sudah dipastikan dia akan sangat sulit untuk berpisah dengan Arin. Dirga berlahan membersihkan dirinya. Dia merendam tubuhnya dengan menggunakan air dingin sambil mengosoknya dengan bersih. Setelah selesai membersihkan dirinya dia langsung keluar dengan menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Saat berjalan menuju ke lemari tempat penyimpanan pakaiannya, dia melihat Arin masih duduk meringkuk di atas ranjang mereka. Dirga tahu jika Rania sedang menangis karena sikapnya. Namun, Dirga hanya menatap sekilas Arin lalu mengambil pakaiannya. Dengan cepat Dirga kembali ke kamar mandi untuk mengenakan pakaiannya. Setelah selesai Dirga keluar dengan pakaian kantornya dengan rapi. Dirga berlahan merapikan penampilannya di depan cermin tanpa memperdulikan Arin. Kau mau kemana, Mas? Tanya Arin ketika melihat Dirga telah rapi dengan pakaian kantornya. Aku mau pergi ke kantor, ucap Dirga singkat sambil merapikan dasinya. Dirga menatap Arin dari pantulan cermin. Dia dapat melihat mata Arin yang memerah karena menangis. Sebenarnya dia merasa kasihan kepada Arin. Namun, karena rasa kesalnya kepada Arin membuat hatinya menjadi tertutup. Dia menganggap jika Arin adalah penghalang hubungannya dengan Rania. Jika dulu Arin menolak perjodohan ini, sudah dipastikan hubungannya dengan Rania tidak akan hancur seperti sekarang. Soal kejadian semalam kau lupakan saja. Maaf karena aku telah kelewat batas. Tapi aku berjanji akan tetap bertanggung jawab, ucap Dirga tanpa menatap Arin. Maksudmu apa? Tanya Arin mengerutkan keningnya bingung. Mendengar pertanyaan Arin, Dirga berlahan membalikkan tubuhnya. Dia menatap Arin yang hanya dibalut selimut tebal. Dia berlahan membungkukkan tubuhnya sehingga wajah Arin dan Dirga saling berdekatan. Pemikiranku tetap seperti awal, aku menikahimu karena terpaksa. Aku terpaksa menerima pernikahan ini karena permintaan Mama, ucap Dirga tersenyum kecil lalu kembali memperlihatkan gaya coolnya. Aku tahu jika kau mengetahui bagaimana perasaanku kepada Rania. Kau tahu jika aku sangat mencintainya. Aku kira dulu saat kau mengetahui hubungan kami kau akan membatalkan perjodohan ini. Tapi ternyata aku salah. Walaupun kau tahu jika aku tidak mencintaimu sama sekali, tapi kau tetap ingin melanjutkan perjodohan bodoh ini,
ucap Dirga tersenyum sinis. Kau itu wanita pintar, jadi aku yakin, kau sudah tahu apa konsekuensinya jika menikah dengan pria yang tidak mencintaimu. Jadi kenapa sekarang kau kelihatan sedih seperti itu? Tanya Dirga menatap Arin. Mendengar ucapan Dirga hanya terdiam. Dia tidak bisa membuka mulutnya karena apa yang dikatakan Dirga memang benar apa adanya. Dia saja yang dulu keras kepala dan tetap mau melanjutkan perjodohan mereka. Bahkan Arin tahu sendiri jika Dirga sangat mencintai Rania. Tapi kau dan Rania tidak akan bisa bersatu lagi, kalian sama-sama sudah menjadi milik orang lain, ucap Arin dengan suara lirihnya. Ragaku memang milikmu, tapi tidak untuk hatiku. Maaf, aku tidak bisa mencintaimu. Karena cintaku hanya untuk Rania, ucap Dirga dingin. Tapi aku adalah istrimu, ga? Tidak perlu aku jelaskan, karena ini memang kemauanmu. Kau yang menginginkan pernikahan tanpa cinta. Jadi kau harus bisa menerima konsekuensinya, ucap Dirga lalu melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Memangnya apa kelebihan Rania yang tidak aku miliki? Teriak Arin frustasi. Dirga yang mendengar teriakan Arin hanya diam tidak peduli. Dia terus melangkahkan kakinya tanpa memperdulikan Arin. Mila menatap geram kebersamaan Rania dan Randi. Jujur saja dia sangat cemburu melihat orang yang dia cintai bersama wanita lain. Mila dan Randi adalah teman sekolah sejak tingkat SMP sampai ke SMA. Mila mencintai Randi sejak dulu, bahkan dia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Randi. Namun, Randi yang tidak suka dengan sifat Mila yang sangat licik selalu menolak cinta Mila. Mila adalah gadis yang sangat manja dan juga nakal. Bahkan sewaktu sekolah dulu dia memiliki geng yang suka membuli para teman mereka yang lemah. Bahkan dia juga sering membuli setiap wanita yang dekat dengan Randi. Hal itulah yang membuat Randi tidak pernah menatapnya. Bahkan Randi sangat membencinya. Hingga akhirnya Mila mendengar kabar jika Randi sudah menikah. Hal itulah yang membuat dia pura-pura berhubungan baik dengan Tika. Dia ingin menghancurkan rumah tangga Tika dan Randi. Bahkan saat mendengar kabar kematian Tika, dia tidak merasa sedih sama sekali. Dia malah merasa bahagia karena penghalangnya sudah pergi untuk selamanya. Namun, kesialan kembali menimpanya. Ternyata sebelum Tika meninggal dia malah menyuruh Rania menikah dengan Randi. Mendengar hal itu, Mila langsung murka. Dia bertekad akan menghancurkan kehidupan Rania. Karena baginya siapa yang berani berhubungan dengan Randi adalah musuh besarnya. Sial, lihat saja, aku akan menghancurkanmu juga, Ra. Lihat saja, gumam Mila tersenyum sinis sambil mengepalkan tangannya geram. Hai, Ra, ucap seorang wanita cantik berjalan mendekati Rania diikuti sepasang bocah kembar yang berjalan di belakangnya. Clara, ucap Rania tersenyum bahagia lalu memeluk sahabatnya itu. Kau sangat kurus, apa Cesi nakal? Tanya Clara sambil memperhatikan tubuh Rania yang nampak lebih kurus. Apa ini karena kau? Tanya Clara menatap tajam Randi. Melihat tatapan tajam Clara, Randi langsung terdiam ketakutan. Rasanya dia tidak bisa lagi menelan makanan yang ada di mulutnya. Kau ini, ayo duduk, ucap Rania tersenyum berusaha mengalihkan pembicaraan. Hai Filio dan Fiona, kalian semakin cantik dan juga tampan saja, ucap Rania menatap gemas kedua bocah gembul itu. Ibi, adek Ayi imana? Tanya Fiona dengan suara cendelnya. Adek bayinya masih tidur, sayang, jelas Rania tersenyum. Bersambung dulu ya teman-teman.